Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah, sahabat pecinta channel Rumah Quran Al-Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering bertanya, kita sering memberikan sedekah, bantuan kepada orang lain, atau kita sering memasukkan infak kita di kenceleng masjid. Apakah sedekah atau bagaimanakah sedekah yang paling utama itu? Ternyata pertanyaan ini juga pernah ditanyakan oleh seorang sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dalam muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin jamaah sekalian, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Abu Hurairah, ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka orang itu berkata, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajran. Orang itu bertanya, ya Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Sedekah bagaimanakah yang pahalanya itu paling besar? Maka Rasulullah SAW menjawab, bagaimana sedekah yang pahalanya paling besar itu? Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Kata Rasulullah SAW, sedekah yang paling besar sedekah pahalanya itu adalah engkau bersedekah, wa anta sahihun, sedangkan engkau dalam keadaan sehat, syahihun, hati kita lagi enggan bersedekah, badan kita sehat, kita lagi rasa pelit, kita lagi nggak mau bersedekah. Takhshal faqra, engkau takut miskin, wa ta'mulul ghina, dan engkau berharap engkau itu menjadi orang kaya. Maka dalam keadaan seperti itulah Rasulullah SAW perintahkan kita untuk bersedekah. Dan hadirin jamaah sekalian, karena kenapa? Karena bersedekah di waktu ketika ini itu pahalanya lebih besar daripada waktu kita sakit atau waktu kita sedang dalam keadaan sekarat. Karena kenapa? Kita tidak ada cita-cita lagi, kita tidak memiliki harapan lagi bagi kehidupan kita, Maka kalau orang pengen bersedekah karena dia takut, oh sebentar lagi saya akan mati, sebentar lagi saya akan menghadap Allah, saya belum punya bekal, wajar kalau dia kemudian takut. Tapi ketika orang dalam keadaan badannya sehat, dan dia sedang pengen sekali menjadi orang kaya dan takut miskin, maka ketika itulah dia bersedekah, dia memberikan hartanya yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah sedekah, kata Rasulullah, yang pahalanya paling besar. Artinya apa, hadirin jamaah sekalian, hadis ini mengajarkan kepada kita untuk bergegas di dalam berbuat kebaikan. Jangan menunda-nunda suatu amal kebaikan. Karena ketika kita menunda-nunda amal kebaikan tersebut, bisa jadi nilai amalan itu sudah berkurang. Berbeda dengan ketika kita bergegas dalam melakukan amal kebaikan tersebut, mungkin nilainya jauh lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, wala tumhil hatta idza balagatil hulqum, dan janganlah kamu menunda-nunda, kata Rasulullah SAW, untuk berbuat baik, hatta idza balagatil hulqum, sampai apabila nyawa itu berada di tenggorokan, qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza, engkau berkata, untuk orang ini segini, untuk orang ini segini, waqad kana li fulan, padahal itu sudah menjadi haknya si fulan tersebut. Artinya hadis ini menyuruh kita untuk bergegas amal soleh. Badiru ila a'malis salihah, mari kita bergegas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kata Allah, bergegaslah kepada amal-amalan yang baik. Wasari, kepada ampunan Tuhan.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah akhirat kita harus bergegas. Dalam masalah agama kita harus bergegas, berusaha secepat mungkin. Ya. Terkadang kita ini terbalik. Dalam masalah akhirat kita santai, tapi dalam masalah dunia kita sungguh-sungguh dan ingin cepat dapat. Padahal hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, apabila akhirat kita utamakan, insyaallah dunia akan datang kepada kita. Tapi apabila dunia kita utamakan dan kita lupakan akhirat, niscaya hadirin jamaah sekalian, tidak akan datang dunia kepada kita kecuali apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.